Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali bersama dengan GPD Film Latimas, Tomorrow Church dalam menyapa setiap Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini, saya sangat percaya kasih dan kemurahan Tuhan akan terus menjadi bagian kita, pribadi lepas pribadi. Haleluya. Mazmur pasal yang ke-23 ayatnya yang pertama sampai dengan yang keempat. Mazmur pasal yang ke-23 ayatnya yang pertama sampai yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Haleluya. Saudara, ada beberapa hal yang kita pelajari dari ayat yang sudah kita baca barusan. Yang pertama adalah kehadiran Tuhan itu nyata bagi kita. Dan yang kedua, tuntunan Tuhan ada bagi kita. Yang ketiga, perlindungan Tuhan ada bagi setiap kita. Katakan amin. Saudara, ada tiga hal berarti di sini. Yang pertama kehadirannya, dan yang kedua tuntunannya, dan yang ketiga adalah perlindungannya. Saudara, ayat pertama bilang begini. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, pemazmur bilang kalau Tuhan ada sebagai gembala, maka dia tidak akan kekurangan. Saudara, apa sih tugas gembala? Saudara, tugas gembala itu memelihara, merawat, mengurus, memberi makan ternaknya, memberi makan domba-dombanya. Saudara, sama halnya juga dengan kehidupan kita. Tuhan yang kita sembah adalah gembala kita, dan kita adalah domba-dombanya. Dan kalau dia ada di dalam kita, kalau dia ada beserta dengan kita, saudara, ada sebagai gembala, saudara, kita tidak akan pernah kekurangan. Haleluya. Tetapi kenapa ada banyak sekali orang yang terus merasa kekurangan, saudara? Padahal sudah ada Yesus dalam kehidupannya, ada Tuhan beserta dengan dia, tetapi dia terus merasa kekurangan. Karena kenapa? Ada satu hal penting. Apa itu, saudara? Tidak menyadari adanya Tuhan, saudara. Sadari kehadirannya, saudara, bahwa dia ada, hadir bersama dengan kita di setiap musim kehidupan kita, di setiap langkah kita, dia hadir. Kita harus menyadari bahwa Tuhan ada, saudara. Kehadirannya nyata bagi kita, saudara. Haleluya. Dia tahu apa yang kita perlukan. Dia tahu apa yang kita butuhkan, saudara. Dan bukan cuma sampai dia tahu, saudara, tetapi dia menyediakan yang terbaik bagi setiap kita. Haleluya. Dan yang kedua, saudara, kita melihat di ayat yang kedua dan ketiga di sini bilang, saudara, Tuhan itu membimbing kita, saudara. Haleluya. Dia membimbing kita ke tempat yang tenang. Dan apa? Menyegarkan jiwa. Menyegarkan jiwa kita. Itu artinya apa, saudara? Tuhan tidak hanya menyediakan, saudara, kebutuhan secara fisik bagi kita, tetapi juga dia menuntun setiap kita, jiwa kita, saudara. Dia menuntun jiwa kita, saudara. Haleluya. Nah, namun untuk alami hal ini, saudara, saya dan saudara harus membuka hati. Membuka hati. Saudara dan saudara harus membuka pikiran kita untuk apa? Untuk mendengar suaranya, saudara. Bagaimana cara mendengar suaranya? Lewat firman-Nya yang selalu kita dengar di perkumpulan ibadah, saudara. Di setiap renungan-renungan pagi yang kita dengar, di gereja setiap hari Minggu, saudara. Di relasi-relasi yang ada, kita mendengar suaranya lewat firman yang disampaikan, saudara. Lalu lewat apa lagi? Lewat doa secara pribadi yang kita lakukan dari hari ke hari, saudara. Sehingga seberat apapun tantangan yang ada dalam kehidupan kita, saya sangat percaya, saudara, dia ada di dalam tuntunannya bagi kita. Dia menuntun kita di dalam setiap aspek kehidupan kita. Di dalam masalah seberat apapun, dia tetap ada dan menuntun kita, saudara. Haleluya. Dan yang ketiga, perlindungan Tuhan, saudara. Di ayat yang keempat bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, saudara, Engkau ada besertaku. Dia tidak takut. Aku tidak takut sebab Engkau besertaku, saudara. Di dalam terjemahan lain, lembah kekelaman ini memakai, saudara, kata lembah bayang maut, saudara. Nah, ini merujuk kepada, saudara, suatu keadaan yang berbahaya, suatu keadaan yang gelap, suatu keadaan yang penuh dengan ketakutan, saudara. Nah, istilah ini juga saudara, menggambarkan suatu pengalaman hidup, saudara. Pengalaman hidup yang ada penderitaan di dalamnya, saudara, ada kesulitan, dan di dalamnya ada kehilangan, bahkan situasi yang dapat mengancam kehidupan kita, saudara. Maupun itu secara fisik ataupun secara emosional kita, saudara. Suatu keadaan yang tidak enak dalam lembah kekelaman, saudara.
di dalam lembah bayang maut. Tetapi apa? Tuhan menjanjikan, pemazmur bilang di sini, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, saudara. Nah, gada dan tongkat ini adalah simbol dari perlindungan, saudara. Gembala, dia selalu melindungi dombanya dengan gada dan tongkatnya. Dari musuh-musuh dari domba ini, saudara, dia akan menghalangi. Ini adalah sumber perlindungan, simbol perlindungan, saudara. Jadi Allah ada bagi kita, Tuhan ada bagi kita dan melindungi kita, saudara. Berarti ada 3 hal tadi. Yang pertama, saudara, kehadiran Tuhan ada bagi kita, dan yang kedua, Tuhan menuntun kita, dan yang ketiga, perlindungan Tuhan akan selalu ada bagi setiap kita, saya dan saudara. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu, Tuhan. Terima kasih karena kami percaya kami ada sampai hari ini. Semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh tidak dapat balas kebaikan Tuhan selain seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami berikan kepadamu, Tuhan. Ampuni kami jika kami salah dalam beberapa hal, perkataan, pikiran, perasaan. Ampuni kami, perbaharui kami kembali, Tuhan. Bawa kami semakin serupa dengan Engkau dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami mau terus berjalan di dalam Engkau karena kami percaya tuntunan-Mu, perlindungan-Mu, kehadiran-Mu akan selalu ada bagi kami, Tuhan. Jemaat Tuhan yang sepanjang hari ini melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab, Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah perlindungan kuasa dari Yesus ada melindungi mereka, pekerjaan, apapun mata pencarian usaha yang mereka kerjakan hari-hari ini. Tuhan turun tangan memberkati dalam nama Yesus. Yang tertutup jalan, Tuhan bukakan jalan. Yang lagi lemah, Tuhan kuatkan. Yang lagi sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dan terima kasih, kami siap jalani hari ini bersama dengan Engkau, dengan satu kekuatan yang luar biasa, itu Roh Kudus, membawa kami dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan, dari kemenangan sampai kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengucap syukur. Haleluya, amin. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara, Tuhan ada beserta dengan kita. Haleluya.